Shalom, salam damai sejahtera Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan saudara-saudara sekalian. Kita bertemu lagi di dalam acara Renungan Ambon Surgawi. Pada saat ini, tentu kita perlu mohon pimpinan Roh Kudus supaya menjadi berkat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kembali kami mengucap syukur atas kesempatan yang indah ini untuk menyampaikan firman Tuhan. Biarlah Tuhan urapi hamba-Mu, juga Bapak-bapak dan Ibu-ibu saudara sekalian yang diberikan kesempatan anugerah untuk mendengarkan, sehingga menjadi berkat untuk bisa bertumbuh, berakar di dalam kasih Kristus. Terpuji nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus hamba-Mu berdoa. Amin. Hari ini saya memilih judul yaitu sepaket. Diambil dari Filipi pasal 1 ayat 29 yang berbunyi, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia, dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Sekali lagi saya baca ayat 29, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Jadi percaya kepada Yesus dan menderita untuk Dia. Karena di dalam dunia ini tidak mungkin kita selalu jalan lancar. Pasti akan melewati tantangan, godaan, masalah, bencana, dan lain-lain. Jadi kita tentu perlu percaya dan juga kita perlu siap, sehingga dalam menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan itu, kita tetap ada di dalam kemenangan. Nah, di dalam 2 Korintus 4 ayat 17 dikatakan di situ bahwa penderitaan itu dibandingkan dengan kemuliaan Allah tidak seberapa. Juga di dalam 1 Korintus 10 ayat 13 bahwa pencobaan itu biasa, Tuhan akan memberikan jalan keluar. Dan di dalam Yakobus 1 ayat 2 bahwa pencobaan itu juga menjadi suatu kebahagiaan. Memang ada yang level imannya kuat, yang minta masalah-masalah atau persoalan karena dia sudah yakin bahwa itu akan memurnikan iman dia. Tetapi kita tidak usah sombong meminta, karena tanpa meminta pun persoalan ataupun tantangan itu akan datang kepada kita. Dan kita sambut dengan ucapan syukur karena akan menghasilkan ketekunan, kesabaran, dan juga kemurnian iman kita. Jadi mari kita percayai bahwa karunia itu percaya dan karunia menderita, baik buat kita. Lalu kemudian yang kedua, bahwa firman dan doa itu juga satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Pada waktu kita membaca firman, berarti kita mendengarkan suara Tuhan, petunjuk, nasihat, dan teguran, dan lain-lain. Pada waktu kita berdoa, Tuhan juga siap mendengarkan suara kita, keluhan kita, penyembahan kita, ucapan syukur kita. Jadi ini tidak dapat dipisahkan. Kita perlu membaca firman dan kita perlu juga berdoa. Yang ketiga yaitu bahwa perjanjian lama dan perjanjian baru itu menjadi satu. Bagaimana kita bisa mengerti perjanjian baru kalau kita tidak bisa membaca perjanjian lama? Secara tokoh-tokoh ada yang berhasil, ada yang gagal. Jadi itu harus kita pelajari, dan yang paling utama kita bersyukur atas nubuat-nubuat yang dipenuhi atau digenapi di dalam perjanjian baru itu. Jadi kita tetap perlu membaca perjanjian lama, perjanjian baru, menghargainya, bahwa perjanjian lama itu tidak dihilangkan tetapi dilengkapi atau digenapi ya oleh Tuhan. Lalu yang keempat, mulut dan hati itu juga harus sama. Jangan kita percaya melalui mulut tetapi hati menyimpang ke kiri ke kanan. Percaya melalui mulut yaitu mengaku dan diselamatkan. Dalam hati kita percaya, kita dibenarkan. Dalam 2 Korintus 5 ayat 21, yaitu dia yang tidak mengenal dosa dijadikan dosa untuk kita dalam Kristus, supaya kita dibenarkan oleh Allah di dalamnya. Sehingga kita mendapatkan nama yang baru, yaitu orang baru, orang benar, orang pilihan, orang kudus, dan orang yang suci. Jadi itu dalam Roma 10 ayat 10, mulut dan hati harus jangan sampai dipisahkan. Yang kelima yaitu kita percaya menerima Yesus. Ya, ini yang sering saya sampaikan dalam Yohanes 1 ayat 12. Tetapi seberapa banyak orang yang menerimanya diberi kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu yang percaya dalam namanya. Jadi percaya dan menerima ini jangan sampai dipisahkan. Sampai saya punya singkatan kata, yaitu bahtera, air, roti, kado, tamu. Semuanya itu kalau kita memiliki harus
syaratnya PM, yaitu percaya, menerima, supaya menjadi anak-anak Allah dan supaya kita menerima Roh Kudus dalam hati. Yang keenam yaitu suami istri juga menjadi satu daging, tidak dipisahkan. Hati-hati, Tuhan benci kepada perceraian. Jadi kita harus menerima kelebihan dan kekurangannya. Yang ketujuh yaitu benar dan baik. Tadi sudah dikatakan dalam 2 Korintus 5 ayat 17 kita dibenarkan. Tetapi juga karena kita masih di dunia, kita harus banyak berbuat baik. Dan pada waktu kita mau menilai hidup kita, baik itu benar atau tidak. Karena mungkin baik yang kelihatan, tapi hati kita bagaimana? Harus tulus, harus jujur di hadapan Tuhan, karena Tuhan melihat sampai ke lubuk hati. Yang terakhir yaitu Tuhan dan sesama juga tidak bisa dipisahkan. Kalau tidak, kita akan disebut penipu. Kalau kita mengaku mengasihi Tuhan tapi tidak mengasihi sesama. Jadi marilah kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, akal budi dan kekuatanmu, dan mengasihi sesama seperti diri sendiri. Itulah yang sepaket, yang tidak bisa dipisahkan. Jadi kita perlu berjuang untuk dua-duanya kita lakukan. Mari kita hayati melalui lagu ini. Dua menjadi satu daging, itulah suami istri. Perjanjian lama baru satu, itulah kitab suci. Mulut hati pun harus sama, mengaku Yesus dan memuji. Firman dan doa juga tidak dapat dipisahkan. Percaya Yesus dan derita jadi